Bahkan di abad 14 yang menjadi rujukan kitab Ba'alawi yang namanya Syamsul Zahirah. Itu yang ditulis oleh Habib Abdurrahman Masyhur itu. Itu baru Abdul Malik ini bergelar Azmat Khan. Kalau yang di awal-awal Abdul Malik toh. Abdul Malik bin Alawi Amal Faki bin Sahib Mirbad. Muhammad Sahib Mirbad begitu. Baru di abad 14 ada gelar ini yang namanya gelar Azmat Khan. Ini baru ada gelar, tapi tidak menerangkan keturunannya. Padahal di abad 14 ini adalah abad yang sudah populer, sudah abad yang bisa dijangkau untuk menghimpun semua nasab Ba'alawi. Begitu. Namun kapan nasabnya Wali Songo ini diakui oleh Ba'alawi itu setelah abad 15 ternyata. Di catatan kaki Syamsul Zahirah baru itu dikatakan nasabnya Wali Songo bersambung ke Ba'alawi oleh Al-Habib Ali Dia Syihab. Di catatan Muhammad Dia Syihab di catatan kaki Syamsul Zahirah di abad 15-nya. Jadi berarti ini baru. Karena baru di saat para kiai tidak menghiraukan nasab, memang tidak menggembor-gemborkan nasab, bahkan nasabnya itu diumpetin seperti yang namanya di Batu Ampar itu sejak dulu kakek-kakek saya itu sampai Abdul Manan sudah disuruh berhenti, tidak usah. Begitu. Bahasanya atasnya begitu. Karena ini abad 15 baru dimasyhurkan nasabnya Wali Songo ke Ba'alawi. Terus di waktu saya menjadi pengurus Azmat Khan, di saat mengajukan itu Azmat Khan dibawa ke Maktab Daimi dan Rabithah Alawiyah, ternyata ditolak juga, Gus, begitu. Katanya tidak punya data, tidak ada data, dan minta itu kitab zaman dan yang mendekati 3, Gus, sekaligus. Itu di Maktab Daimi itu. Ternyata dan tidak bisa, tidak ada itu data yang mengatakan Wali Songo bernasab ke Azmat Khan, itu tidak ada. Setelah terjadi begitu, sebelum adanya polemik nasab ini, ternyata kita mau buka-buka manuskrip. Sesungguhnya sebelum adanya polemik nasab ini sudah membuka. Ternyata di sana ada serat Wali Sana yang ditulis langsung oleh Sunan Dalem. Ini data kitab zaman, yaitu yang menulis mereka sendiri. Itu penggawanya saya lupa namanya, itu yang menulis di waktu Sunan Dalem bin Sunan Giri Sultan Fakih Kedaton itu di Giri, itu menulis serat Wali Sana, dijelas itu yang namanya nasabnya Sunan Giri ini tidak nyambung ke Ba'alawi, ternyata nasabnya ini ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Mirza TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan semoga teman-teman semua diberi kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi video yang mana Lora dari Batu Ampar Madura mendukung tesisnya Kiai Imad Diuk. Seperti apa jalur ceritanya? Langsung saya menuju ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di pesantren Abu Syamsuddin Batu Ampar
bersama dengan keluarga besar keturunan Batu Ampar, yaitu ada pengasuh pondok pesantren yang bernama Kiai Haji Ja'far Shadiq dan juga Kiai Haji Abdul Ghalib Sahuri beserta dengan para saudara dan keluarga besar keturunan Batu Ampar. Nah, pada kesempatan malam hari ini ya, kita ingin berbincang-bincang dengan para kiai tentang bagaimana sikap keluarga Batu Ampar terhadap polemik nasab yang menjadi viral di medsos selama 2 tahun terakhir ini. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin untuk para kiai semua untuk memperkenalkan diri. Monggo silakan lagi. Saya Ja'far Shadiq Fauzi Damanhuri, pengasuh pondok pesantren Abu Syamsuddin Batu Ampar. Saya Abdul Ghalib Syahuri Nur, Khadim Ma'had Salafus Salihin. Saya Mun'im Soleh selaku Wakil Ketua PWI Madura. PWI Madura gitu. Madura. Saya Gus Holil. Oh ya, sorry. Iya. Terus Selaku langsung PWI Jatim. Nah, ya selaku PWI Jatim dan PWI Madura. monggo. Saya Muhammad Barul Ulum atau dikenal dengan Lorampur. Nah, selaku Singa Madura. Singa Madura. Singa Madura. Selaku pengurus PWI Jatim. Lanjut. Ya, alhamdulillah ini para kiai semua yang ada di hadapan kita ini adalah zuriyah daripada Sayyid Abdul Manan Pujuk Kosamfi di Batu Ampar. Oke. Jadi begini Kiai, saya ingin bertanya tentang yang pertama itu adalah hilma. Saya mendengar tentang hilma. Nah, ingin mendapatkan penjelasan dari para kiai semua, apa itu hilma, kemudian visi misinya. Hilma itu ke depan apa gitu ya. Monggo silakan. Baik. Hilma itu, apa itu hilma? Himpunan Lora-Lora Madura. Iya. Jadi semua Lora Madura, baik itu yang ada di Pulau Madura maupun di luar Madura itu semuanya masuk ke situ ya? Masuk ke situ. Alhamdulillah. Itu di bawah kesepakatan antara Lora se-Madura, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Termasuk yang di luar Pulau Madura? Termasuk yang di luar Pulau Madura. Nah, makanya Hilma, Himpunan Lora-Lora Madura. Visi misi Hilma berawal dari kepedulian para Lora se-Madura terhadap umat dan masyarakat di Pulau Madura khususnya, dan semua masyarakat Madura yang sudah keluar dari Madura, hijrah atau bekerja di luar kota, bahkan di luar negeri. Nah, kepedulian itu kami lihat 2 dekade terakhir, Madura itu sudah sepertinya terkontaminasi dengan dakwah-dakwah keras. Nah, oleh karena itu kami para Lora se-Madura berjuang untuk mengembalikan Madura kepada leluhurnya, kepada dakwah para leluhur yang berdakwah dengan rahmatan lil alamin. Ya, agar Madura lepas dari cengkraman para penggerak kekerasan, dakwah dengan keras itu yang pertama. Kami ingin mengembalikan Madura kepada aslinya. Itu visi misi Hilma ialah berdakwah dengan santun, berdakwah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Agar masyarakat Madura tidak tertipu oleh dakwah-dakwah keras yang mengatasnamakan agama.
agar masyarakat Madura lepas dari jeratan dakwah-dakwah kasar seperti yang kita dengar di panggung-panggung, bahkan di medsos-medsos yang berdakwah dengan mencaci, memaki, bahkan melaknat umat. Ada sebuah kata yang menjadi pedoman kami. Dinuna dinus silmi wal rahmah walaysat dinus syatmi wal la'nah. Agama kita yang sesungguhnya ialah agama yang damai dan agama penuh kasih sayang. Bukan agama mencaci dan bukan agama melaknat. Oleh karena itu kami berjuang dan berijtihad dengan para lora di Madura dari 4 kabupaten untuk membuat sebuah gerakan dalam wadah organisasi Hilma, Himpunan Lora-Lora Madura. Begitu, Gus. Lalu Hilma ini berdirinya kapan, Ki? Hilma ini berdirinya sebelum Pilpres 2019. Oh, iya. jauh sebelum polemik nasab ini ya? Jauh sebelum polemik nasab. Dan alhamdulillah hingga sekarang Masih berjalan? masih eksis dalam menjunjung tinggi dakwah yang rahmatan lil alamin. Dakwah para wali songo yang sudah sukses mengislamkan Nusantara, bahkan menjadi negara Islam terbesar di dunia. Alhamdulillah. Lalu kepengurusan daripada Hilma ini apakah sudah resmi dalam wadah organisasi yang sudah mendapatkan SK Kemenkumham? Alhamdulillah, ya, baru di tahun 2022 Hilma itu resmi mendapatkan SK dari Kemenkumham setelah Hilma beraudensi dengan Bupati Pamekasan dan Kapolres di dalam menyelesaikan waktu itu ada masalah antara umaro dan ulama tentang KCM di Pamekasan, kota Seni Mamun. Alhamdulillah Hilma mampu mendamaikan masalah tersebut dan Hilma mampu juga membantu pemerintahan dan para kiai untuk berdamai. Alhamdulillah. Nah, lalu begini, Kiai, karena ini kan kita sedang disibukkan dan sedikit direpotkan ya dengan adanya polemik nasab yang memang menjadi diskursus publik selama 2 tahun terakhir ini. Lalu bagaimana nih sikap dan tanggapan Hilma tentang polemik nasab ini, Kiai? Ya, ini polemik nasab ini semoga tidak membuat pecah belah umat. Amin, amin. Di Nusantara. Hilma sangat prihatin sekali. Ada kisruh antara para ulama, mohon maaf, dan juga para habaib yang seharusnya mereka itu adalah para juru dakwah yang mampu membawa umat ke jalan yang lebih baik. Kenapa kok malah berselisih yang tidak ada ujung? Iya. Masa tidak ada penyelesaian? Iya. Oleh karena itu kami dengan para pengurus Hilma, insya Allah akan berjuang untuk menjadi penengah di antara kedua belah pihak itu. Ya, yang berkonflik. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Ya. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Dan kita akan berupaya seperti penyelesaian konflik perang sifil. Yang Amr bin As mengangkat Al-Quran dengan tombaknya, bainana kitabullah. Insya Allah kami akan berjuang untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik dengan Al-Quran, dengan konsep Al-Quran, dengan cara Al-Quran, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati hatta tafi'a ila amrillah. Jadi ketika kita menghadapi dua kelompok yang sedang bermasalah,
apa? Fa aslihu bainahuma. Didamaikan. Didamaikan. Wasulhu khair. Sedangkan damai itu adalah kebaikan. Iya. Jika ada salah satu di antara dua kelompok ini yang bersikuku tidak mau berdamai, kita harus berjuang mengajak mereka untuk berdamai. Mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu langkah yang akan dilakukan oleh Hilma dalam rangka mendamaikan kedua kubu ini seperti apa sih? Kita akan mengajak mereka untuk duduk bersama. Seperti musyawarah gitu, seperti musyawarah, wasyawirhum fil amr. Ya. Dan dalam perdamaian itu juga ada konsep terbaik di dalam Al-Qur'an. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi kita harus mencari utusan dari kelompok satunya dan juga utusan dari kelompok yang lainnya untuk duduk bersama. Jika mereka memang ingin berdamai, insya Allah Allah akan memberi pertolongan dan taufik kepada kita. Mudah-mudahan. Apakah perlu untuk melibatkan pemerintah dalam hari ini yang berwenang di bidang itu? Bukan cuma perlu, harus. Harus ya? Iya, soalnya pemerintah adalah rumah kita. Iya. Pemerintah adalah pemimpin kita. Harus ada keterlibatan dalam pemerintah untuk langkah perdamaian di antara dua kelompok yang sedang berkonflik. Dan ini mohon saya, jangan sampai berlarut-larut. Mohon kepada pemerintah dan kepada kedua kelompok yang berkonflik, mohon jangan sampai berlarut-larut. Korbannya umat, korbannya masyarakat awam yang sedang kebingungan mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini saya ingin lebih ke dalam lagi nih, karena kan ya semua orang, masyarakat Indonesia umumnya, khususnya warga Madura itu, semuanya mengetahui bahwasanya keluarga Batu Ampar ini adalah bagian dari keluarga Wali Songo. Nah, sekarang ini Kiai, masyarakat itu sedang kebingungan, ya, karena satu sisi mengatakan Wali Songo ini adalah bagian dari keluarga Ba'alawi yang nasabnya sedang diperbincangkan saat ini. Tapi di lain sisi, keluarga Wali Songo sendiri itu banyak mengatakan bahwasanya nasab mereka itu bukan bagian dari Ba'alawi. Lalu yang ingin kami tegaskan dan ingin kami tanyakan untuk pencerahan ya kepada semua teman-teman netizen yang menonton video ini, menurut keluarga Batu Ampar, jalur silsilah keluarga Batu Ampar ini ke Ba'alawikah atau bukan? Nah, belum lama, mungkin dalam waktu 2 bulan yang lalu, ya, alhamdulillah manuskrip Batu Ampar itu ditemukan di Larlar, yang kita sebut dengan manuskrip Larlar. Ya, di situ tertulis Mbah Buyut Abdul Mannan yang masyhur dengan julukan Buyut Kesambi, buyut pertama di Batu Ampar. Itu bin Abdurrahman Fira yang belum lama platform Ba'alawi itu diturunkan oleh ini anak saya Munim ini diturunkan. Dan sebelumnya juga diturunkan di Syarif Husin Banyusangka. Ayahnya daripada Syekh Abdurrahman Fira. Di Syekh Abdurrahman Fira itu marganya Al-Habsyi ya. Asegaf. Di Banyusangka juga Asegaf. Jadi Buyut Kesambi itu Said Abdul Mannan, Syarif Abdul Mannan bin Syarif Abdurrahman yang dijuluki oleh Kiai Fira. Fira. Terus Abdurrahman Fira, Buyut Said Syarif Abdurrahman Fira itu bin Syarif Husin Banyusangka. Bin Syarif Husin Banyusangka. Syarif Husin Banyusangka itu bin Sayyid Bakir Bahauddin. Sayyid Bakir Bahauddin itu bin Sayyid Sulaiman Mujo Agung atau yang masyhur dengan sebutan Kanigoro, Pangeran Kanigoro. Pangeran Kanigoro itu bin Abdurrahman. Itu juluknya. Tapi nama aslinya Zain Abdul Qadir atau yang masyhur dengan sebutan Sunan Gunung Jati II.
Sunan Gunung Jati II itu bin Pangeran Demak, yang nama aslinya itu adalah Maulana Ishak Tamsi. Iya, iya. Iya. Maulana Ishak Tamsi itu bin Ibrahim Maulana Ishak. Ibrahim yang berjuluk Maulana Ishak. Yang makamnya di Malaka itu. Iya, yang makamnya di Malaka. Nah, di isbat Niqobah Internasional, nasabnya Sayyid Sulaiman Mojo Agung itu sudah jelas nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani. Iya, itu sudah ditulis dalam sebuah kitab. Jadi kalau dari silsilah yang kita temukan, dari manuskrip yang sudah ada, yang tertulis, ada ya, 3 manuskrip. ada 3 manuskrip, yang satunya tertulis di 1813, terus satunya nggak ada tanggalnya, Satunya 1618. 18. Itu 1618. Tapi Iya. dari ketiga manuskrip itu tidak ada ikhtilaf. Tidak ada. Oh, tidak ada. Sepakat. Nggih, Oh, iya. sepakat. Oke, semua. Nggih. Berarti kalau begitu jalur keluarga Boto Ampar yang bersambung kepada Wali Songo ini itu jelas bukan Ba'alawi ya. Bukan Ba'alawi. Iya. Menurut catatan manuskrip keluarga. Betul. Iya. Nggih. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Ki Abdul Khalid, Iya, iya. yang memang beliau adalah salah satu ulama ahli nasab. Nah, menurut Pakar nasab. Iya. Keluarga besar Boto Ampar. Iya. Nggih. Jadi beliau ini ya teman-teman ya, perlu diketahui beliau ini adalah Ki Abdul Khalid Sahuri. Beliau adalah salah satu ulama ahli nasab, pakar di bidang ilmu nasab. Jadi saya ingin bertanya, karena kan begini, menurut informasi yang saya ketahui bahwasanya untuk mengisbat nasab itu harus ada data primer dan data sekunder, Kiai. Iya, betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, menurut kaedah ilmu nasab, apakah cukup dengan 3 manuskrip itu bisa dianggap benar dan isbat nasabnya keluarga Boto Ampar yang bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui Sayyid Sulaiman yang ke Sunan Gunung Jati II. Oh iya, iya. Itu manuskripnya yang saya tahu, manuskrip Dalar itu ada 3. Ya, Juga didukung oleh manuskrip Bangkalan. ya, Itu ada yang 1600, ada yang 1700-an Masehi, ada yang 1800. Semuanya ada kesinambungan, berkesinambungan. Nah, itu sudah masuk kepada tataran kitab zaman dan yang mendekati. Iya, Begitu, benar, Gus. Oh, berarti ada data primer yang Primer dan tiga sekunder, iya. keluarga tadi, Iya. dan juga ada data pendukung Iya. sekunder dan Iya. Bangkalan tadi ya. Iya, betul. Berarti itu sudah memenuhi kaidah ilmu nasab ya. Ya, betul begitu. Dan juga catatan keluarga. Iya, iya. Iya, itu. Lalu bagaimana keluarga Boto Ampar itu menyikapi klaim sepihak bahwasanya Wali Songo itu nasabnya Ba'alawi, seperti yang memang selama ini dimasyhurkan di bumi Nusantara ini? Oh, masalah itu begini, saya uraikan pertama kali bahwa betulkah nasab Ba'alawi, nasabnya Wali Songo ini bersambung dengan nasabnya Ba'alawi, yaitu kalau Wali Songo itu kan yang dikenal, kalau disambungkan ke nasabnya Ba'alawi ya lewat Abdul Malik Azmad Khan. Ya, begitu. Dulu saya pengurus Jatim Azmad Khan. IKAZI, Iya. Ikatan Keluarga Besar Azmad Khan. Iya, 2008 itu. Jali Badri itu ya? Iya. Terus setelah melalui kajian ilmu nasab dan juga temuan-temuan bukti, ini Wali Songo ini ya mustahil untuk bernasab, ya kata menurut saya pribadi itu mustahil bernasab ke
Ba'alawi, Ya, begitu. Karena begini, kalau kita kaji itu hidupnya Wali Songo itu kitaran abad 8, abad 9 Ya. Hijriah. Ya. Begitu. Terus kita buka kitab, walaupun ini bukan kitab nasab, Ya. yaitu anggaplah ini Ar-Ruq'ah, Ya. sebuah kitab tentang silsilah Thariqah, Ya. silsilah tasawuf. Kisaran 6 abad Hijriah ya, Wali Songo. 89. 89. Di sana Al-Burqatul Musiqah itu ya kitab abad 9, Gus. Ya, 9 akhir. Itu mengatakan bahwa Azmat Khan yang namanya Abdul Malik itu katanya terbawa arus, terdampar di India, dan itu tidak ada keterangan putra-putranya. Ya. Begitu. Bahkan di abad 10-nya Al-Masra'ur Rawi itu dikatakan ghaba anhu wa ghaba khabaruhu. Yang namanya Abdul Malik Azmat Khan itu tidak diketahui, jati dirinya sudah khabarnya tidak diketahui. Tapi anehnya di sana itu juga mengatakan punya anak katanya. Kalau ghaba khabaruhu wa ghaba anhu, itu bagaimana mengatakan anaknya lah ini? Ya. Ini kitab ini perlu dikaji juga gitu. Berarti ada kontradiksi di dalam. Iya. Dan juga itu bisa dibuat sebuah data. Terus diteruskan di Syarhul Ainiyahnya di abad 12. Itu pun juga samar, tidak ada. Bahkan di abad 14 yang menjadi rujukan kitab Ba'alawi yang namanya Syamsul Zahirah. Itu yang ditulis oleh Habib Abdurrahman Masyhur itu baru Abdul Malik ini bergelar Azmat Khan. Kalau yang di awal-awal Abdul Malik toh. Ya, ya. Abdul Malik bin Alawi Ammal Faki Ya. bin Sahib Mirbad. Ya. Muhammad Sahib Mirbad, begitu. Baru di abad 14 ada gelar ini yang namanya gelar Azmat Khan. Ini baru ada gelar, tapi tidak menerangkan keturunannya. Padahal di abad 14 ini adalah abad yang sudah populer, sudah abad yang bisa dijangkau untuk menghimpun semua nasab Ba'alawi. Ya. Begitu. Namun kapan nasabnya Wali Songo ini diakui oleh Ba'alawi itu setelah abad 15 ternyata. Di catatan kaki Asyamsul Zahirah baru itu dikatakan nasabnya Wali Songo bersambung ke Ba'alawi oleh Al-Habib Ali Dia Syihab. Ya, Di catatan Muhammad Dia Syihab, ya. Di catatan kaki Syamsul Zahirah di abad 15-nya. Jadi Tahqiqnya itu. iya, berarti ini baru. Ya. Karena baru di saat para kiai tidak menghiraukan nasab, memang tidak menggembor-gemborkan nasab, bahkan nasabnya itu diumpetin ya, seperti yang namanya di Batu Ampar itu sejak dulu kakek-kakek saya itu ya sampai Abdul Manan sudah disuruh berhenti, tidak usah. Begitu. Membahas atasnya begitu. Karena ini abad 15 baru dimasyhurkan nasabnya Wali Songo ke Ba'alawi. Terus di waktu saya menjadi pengurus Azmat Khan, di saat mengajukan itu Azmat Khan dibawa ke Maktab Daimi dan Rabithah Alawiyah, ternyata ditolak juga, Gus, begitu. Katanya tidak punya data, tidak ada data, dan minta itu kitab zaman dan yang mendekati 3, Gus, sekaligus. Itu di Maktab Daimi itu. Ternyata ya tidak bisa, tidak ada itu data yang mengatakan Wali Songo bernasab ke Azmat Khan, itu tidak ada. Setelah terjadi begitu, sebelum adanya polemik nasab ini, ternyata kita mau buka-buka manuskrip. Sesungguhnya sebelum adanya polemik nasab ini sudah membuka. Ternyata di sana ada serat Wali Sana.
yang ditulis langsung oleh Sunan Dalem. Ya. Ini data kitab sezaman, Iya, Gus. iya. Yaitu Yang menulis mereka sendiri. Iya, itu penggawanya saya lupa namanya, itu yang menulis di waktu Sunan Dalem bin Sunan Giri, Sultan Fakih Kedaton itu di Giri, itu menulis di Serat Wali Sana, dijelas itu yang namanya nasabnya Sunan Giri ini tidak nyambung ke Ba'alawi, ternyata nasabnya ini ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu. Terus ada manuskrip Panengan juga, manuskrip Kesultanan Cirebon, dikumpulkan. Ternyata manuskrip itu lebih tua. Kalau kata ilmu nasab itu dikatakan kalau yang namanya ar-ruq'ah itu alla yukhalifal usul, kan begitu. Tidak bertentangan dengan kitab yang lebih tua, karena yang lebih tua itu bisa menjadi sumber, sumber pengambilan kitab yang baru. Bisa begitu. Ya, kalau sana itu juga ada ya di apa namanya di Al-Madkhal, apa Muqaddimat ya? Muqaddimat. Al-Madkhal itu. Yang gimana? Ada begini ya. Idza ikhtalafa nasabani bil wasa'id ukhidha bil aqdami sahih, kan begitu. Oh iya itu ada di Al-Madkhal. Itu yang dimenangkan. Iya betul. Setelah dikumpulkan ternyata manuskrip apa pengambilnya Adhiya Shihab yang menjadi rujukan di catatan kaki itu ternyata pedomannya dari seorang ahli sejarah, katanya Van der Beek. Itu ditulisnya begitu. Lalu catatan-catatan nasab Wali Songo yang disambungkan ke Ba'alawi ternyata di abad 18-an, 1800-an. Begitu. Masehi. Iya, Masehi. Sedangkan di sebelum 1800-an itu ada manuskrip yang lebih tua yang mengarah bahwa seperti Wali Songo itu yang ada ke Al-Hasani melalui jalur Syekh Abdul Qadir Jailani, juga melalui Musa Al-Kazim ke Al-Husaini, begitu. Itu manuskripnya yang lebih tua, begitu. Karena mentoknya manuskrip yang dikumpulkan oleh Naat, karena saya juga pengurus Naat, bagian dari pengurus Naat, yang dikumpulkan semua manuskrip ternyata paling tua itu 1800-an, Gus, yang menisbatkan kepada Ba'alawi. Sedangkan manuskrip yang lebih tua itu tidak begitu, tidak ke Ba'alawi, begitu. Ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Abdul Ghalib Sahuri tadi. Jadi dulu ketika beliau mengkaji nasab dan manuskrip Wali Songo, waktu diusulkan ke Maktab Daimi, ini kan Maktab Daimi dari Ba'alawi kan? Rabitul Alawiyah Daimi ini. Makanya para anak cucu Wali Songo itu diminta kitab sezaman. Nah, itu yang saya ini menarik. Atau yang mendekati. Kan begini, saya tadi itu mau bertanya itu. Makanya saya bilang menarik, Gus. Apakah itu betul dan bisa dipertanggungjawabkan informasi itu? Karena sekarang ini kan mereka, para Ba'alawi dan pendukungnya itu mengatakan bahwasanya permintaan kitab sezaman itu adalah karangan Kyai Imad. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Apakah benar seperti itu? Iya, Kak. Buktinya tanya sendiri ke Kyai Ali Badri. Itu sebagai ketua dulu ketua gini ya, apakah benar pernyataan mereka itu bahwasanya kitab sezaman itu bukan kaedah yang ada di dalam disiplin ilmu nasab, tapi itu karangan Kyai Imad sendiri? Apakah benar seperti itu? Ya, sesungguhnya tidak. Karena kitab zaman itu sebuah rujukan. Kalau kita mengetahui nasab yang bait itu kan ada melalui akhbar, melalui catatan. Catatan kitab itu sudah memenuhi dua unsur, akhbar dan juga naklun, kan begitu. Ada yang nakal ditulis di dalam kitab, ada kitab itu melalui akhbar ditulis juga dalam kitab. Maka pedoman kitab sezaman itu sebuah hujjah bayyinah
bayyinah zahirah, kan begitu. Sehingga apabila nasab itu sudah mungqati, yang saya bacakan tadi di Rasail fi Ilmil Ansab halaman 168, kalau sudah mungqati seperti itu ditolak, maka harus mendatangkan bayyinah agar supaya nasab itu bisa diterima subutnya, begitu. Al-bayyinatu lil mudda'i. Makanya saya bilang menarik, Gus. Iya. Berarti apa yang disampaikan oleh Kiai Imad tentang catatan kitab zaman, berarti itu adalah kaidah an-nasab untuk mengisbat. Dan ini yang diminta oleh Maktab Ad-Daimi dulu. Iya. Wali Songo ke yang menarik kan gini. Ini dulu waktu para anak cucu Durriyah Wali Songo ini mengusulkan ke Maktab Ad-Daimi, Maktab Ad-Daimi meminta kitab zaman. Nah, sekarang ketika Kiai Imad sekarang meminta kitab zaman tentang Ubaidillah, maka mereka para pengurus Ad-Daimi itu tidak usah, katanya cukup syukur wal istifadah gitu. Ya makanya berarti seolah-olah antara datanya Bang Alawi dengan Wali Songo berarti masih jituan Wali Songo. Wali Songo lebih akurat, betul. Ada kitab zamannya kalau Wali Songo, Menunjukkan referensinya Berdasarkan manuskrip Nusantara. Jadi ini ya teman-teman, ada lora dari Batu Ampar Pamekasan Madura yang mendukung tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana perjuangan-perjuangan dari Kiai Imad ini mendapatkan dukungan dari lora, utamanya lora yang masih keturunan Batu Ampar Pamekasan Madura. Dan lora ini mendukung penuh, dan tadi ada perbincangan membahas tentang masalah diskusi yang di Rabithah Alawiyah kemarin ya, yang disampaikan oleh Ustadz Wafi, Habib Hanif, dan juga yang lainnya sempat dibahas dalam perbincangan lora di Pamekasan Madura ini ya teman-teman. Jadi lora yang ada di Batu Ampar Pamekasan Madura ini mendukung penuh tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena si lora ini yakin tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu memang benar yang membatalkan klan Ba'alawi ini ya. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melakukan sebuah penelitian tentang masalah nasab, dan ternyata nasab klan Ba'alawi ini tidak terkonfirmasi tersambung kepada Rasulullah, atau batal ya, tidak tersambung. Ini menurut penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.